Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tool yang sangat luar biasa, dan ini sekarang ini sangat ngetren ya di kalangan desainer grafis, yaitu hari ini kita akan membuat desain web dengan menggunakan aplikasi Figma. Figma ini sebenarnya hampir sama dengan Adobe XD. Kalau di Adobe XD itu kita mengerjakannya lewat offline dengan mewajibkan spek komputer minimal menggunakan Windows 10. Karena saya melihat teman-teman memiliki berbagai macam komputer, ada yang pakai Windows 10, ada Windows 8, kemudian ada yang menggunakan Mac. Nah, maka dari itu saya memilih menggunakan aplikasi Figma. Di mana aplikasi Figma yang akan kita lakukan atau kita praktekkan itu kita akan menggunakan Figma yang versi online. Sebenarnya Figma juga bisa di-download kemudian diinstal di komputer kalian. Kalian bisa mencarinya, masuk ke Google, tulis saja Figma. Nah, inilah aplikasi Figma, kemudian kalian klik. Setelah itu, nah ini aplikasi Figma yang sudah saya buat. Selanjutnya kalian silahkan login atau mendaftar dulu untuk bisa menggunakannya. Dan ini juga bisa kalian download. Nah, ini bisa kalian download yang desktop Windows ini. Bisa langsung klik download. Nanti untuk preview untuk iOS, kemudian untuk Android juga sudah disertakan di sini. Jadi menurut saya kalau kalian menggunakan Figma ini lebih unggul ya ketika kalian nanti membuat tugas akhir, kemudian kalian ingin mencobanya pada device seperti HP atau smartphone, kemudian tablet, kemudian komputer lain, apalagi seperti saat ini adanya pandemik corona. Mungkin nanti kalau kalian melakukan ujian secara daring, maksudnya ujian tugas akhir secara daring, ini lebih kalau menurut saya lebih bagus daripada Adobe XD, yang dimana ketika preview di Adobe XD itu lebih berat kalau menurut saya. Oke, selanjutnya kita langsung saja mempraktekkan. Tapi sebelumnya akan saya preview. Jadi ini desain yang sudah saya buat beberapa saat yang lalu, dan ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai pemanasan atau untuk latihan. Hari ini saya akan mengajari menggunakan Figma untuk membuat desain web. Jadi di sini kita tidak memikirkan lagi pemrograman, karena yang akan kita buat adalah prototipenya. Hari ini saya ingin mengajarkan untuk membuat aplikasi web untuk tampilan web dengan menggunakan Figma. Kemudian nanti di pertemuan yang akan datang, semoga masih ada kesempatan, nanti kita akan belajar menggunakan device yang lain. Di sini tersedia banyak sekali ya. Kalau kalian lihat ini klik frame, di sini ada phone, ada iPhone 11 Pro Max, kemudian Android, ini macam-macam tampilannya untuk phone. Kemudian untuk tablet ada iPad mini Pro 11, kemudian 12,9, Surface Pro 3, Surface Pro 4, kemudian desktop macam-macam, ada desktop, kemudian MacBook Pro, Surface Book, iMac, kemudian bahkan di sini disediakan Apple Watch, kemudian ada paper A4, A5, A6, letter, tabloid, kemudian yang terakhir ada sosial media. Nah, sangat powerful sekali menurut saya. Oke, ini dari tampilan. Ini nanti targetnya kalian membuat tampilan seperti ini. Ini home, tampilan home. Ini materi yang saya masukkan ini hampir sama dengan materi yang kemarin ketika kita mengerjakan HTML. Kemudian ada album,
Tampilan yang kedua ada album, kemudian ada penghargaan, terus yang di sini ada kontak ya. Oke. Terus kemudian nanti di sini di bagian navigasi di paling atas ini, ketika warnanya merah seperti ini berarti kita berada di halaman home. Kemudian ketika nanti diklik album, ini nanti akan masuk ke halaman album. Jadi setiap halaman yang aktif akan terlihat dari navigasinya akan berubah warna. Ini seperti ini. Tidak usah panik, ini sangat mudah sekali. Nanti kalian, saya yakin sekali coba nanti bisa membuat berbagai macam tampilan aplikasi. Terus untuk mencobanya kita tinggal ini, ada tanda panah. Kalau ingin berbagi dengan orang lain tinggal klik share. Karena kita mau tampilkan di desktop kita cukup dipakai preset yang di sini. Nah, ini tampilannya nanti setelah kita desain. Kemudian ketika klik album, nanti akan masuk ke halaman album dan di sini aktif warnanya menjadi merah, penghargaan, kemudian kontak. Nah, sayangnya ini nggak bisa langsung kembali ke sini karena ini harus urut satu persatu ke kanan terus. Jadi masuk home, album, penghargaan, kontak, setelah itu baru klik home lagi. Jadi urut seperti ini. Tidak bisa acak ya. Karena ini fungsinya hanya untuk memberikan gambaran bahwa nanti web yang akan kita desain hasilnya seperti ini. Jadi di halaman home di sini ada nama webnya Didi Kempot Official, kemudian home, album, penghargaan, kontak, kemudian di sini profil Didi Kempot, terus di sini ada lambang ya Kempoters, kemudian di sini teks yang berisi biografi singkat dari Didi Kempot, kemudian di sini album, kita masukkan album Didi Kempot 2020, kemudian di sini ada tampilan YouTube yang bisa diklik, tapi ini hanya simulasi, tidak bisa diklik beneran karena kita membuat desain. Kemudian klik penghargaan, di sini ada gambarnya, kemudian di sini ada list dari penghargaan yang pernah diperoleh. Kemudian yang kontak manajemen, di sini ada form, nama, nomor telepon, WA, pesan, kirim. Jadi mengirim pesan ke manajemen. Kemudian di sini ada tambahan sosial media, ada Didi Kempot Official, kemudian ada Didi Kempot Official Channel untuk YouTube-nya, jadi IG dan YouTube. Kemudian di sini ada alamat kantor, kemudian di sini ada Google Map. Terus kita kita tambahkan tampilan map-nya. Jadi nanti seolah-olah kalau sudah di-develop menjadi web beneran, ketika diklik di sini nanti akan menuju arah kantor dari Didi Kempot. Oke, lanjut, kita langsung saja. Yang pertama kita buka Figma dulu dengan file new ya. Setelah itu kalian menentukan frame. Nah, sebelum masuk ke sini saya nanti akan menyertakan juga teksnya, ini rancangannya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah antarmuka atau user interface dari website Didi Kempot Official dengan ukuran. Jadi ini nanti tampilan home-nya dengan ukuran lebar 1440 pixel, kemudian tingginya 1500 pixel. Untuk pembagiannya di sini header ya, headernya 230 pixel, kemudian tampilan gambarnya nanti tingginya 560 pixel, kemudian konten 575 pixel, kemudian di bagian footer 135 pixel. Oke, nanti langkah-langkahnya akan saya complete biar lebih mudah. Oke, yang pertama kita lakukan, kita masuk Figma, kemudian setelah file new, terus selanjutnya kita ini klik di sini, kemudian kita kasih nama halaman utamanya, kita kasih home. Nah,
atau ya seperti ini dulu aja. Page-nya kita bikin home. Nah, kalau sudah, kita klik frame, kemudian pilih desktop. Nah, desktop ini umum ya, umum di Windows. Ini ukurannya 1440 kali 1024. Ini untuk tingginya saya menginginkan biar lebih agak lebar, saya berikan nilai 1500. Kemudian klik enter. Nah, untuk memperbesar memperkecil kalian bisa pakai Ctrl Min ataupun Ctrl Plus. Nah, kalau sudah seperti ini, saya pastikan kalian sudah mencentang ada rule di sini. Ini seperti kalian pakai Photoshop atau Corel atau InDesign, ini sangat membantu nanti untuk membagi halaman dari web kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita bikin grid dulu. Nah, ini kita pilih gridnya, jadi layout grid, kemudian grid 10 px atau pixel, kalian pilih kolom. Terus kemudian kolomnya kalian kasih 12. Ini fungsinya nanti untuk mempermudah kita mengatur pembagian dari tampilan sebuah web. Nah, ini 12. Karena nanti biasanya developer ketika digabungkan desain web ini digabungkan dengan tool-tool pembuatan web, nanti sangat membantu sekali grid ini. Terutama grid ini akan membantu kita ketika nanti memperbaiki tampilannya ketika develop web menggunakan Bootstrap ya. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita akan membuat headernya ini ukurannya 230 pixel, kemudian di sini 135 pixel. Oke, kita bikin yang 230 pixel dulu. Kita menggunakan di sini ada kotak rectangle, langsung aja, kemudian di sini diatur panjangnya 1440 ya, lebarnya 230 pixel, enter. Terus kita berikan ini garis bantu, kemudian kita lihat untuk footernya 135. Langsung aja ini di copy, Ctrl C Ctrl V, tarik ke bawah, kemudian tinggal ganti 135. Oke, nah, cukup mudah. Oke, jadi saya sebenarnya sudah menyiapkan standar untuk pembuatannya. Ini sudah saya siapkan mulai dari font dan teksnya supaya nanti mengerjakannya lebih cepat, dan saya biar tidak bolak-balik mengetik ulang ya. Nanti saya sertakan supaya kalian nanti bisa coba semua. Nah, ini saya copy dulu, blok dulu. Nah, ini sebagai panduan saya mengerjakan supaya lebih cepat. Oke, saya jelaskan dulu ya untuk properti yang akan kita pakai. Ini header, kemudian ini footer, kemudian ini gambarnya. Gambarnya ukuran harus 1440 kali 560. Nah, ini terus kemudian ini teksnya nggak usah dibaca, nanti gampang lah, itu nanti kalian bisa ketik atau ganti teks yang lainnya, disesuaikan dengan artis yang kalian buatkan website. Yang terpenting di sini adalah warna. Warna yang digunakan header dan footer adalah warna kuning keemasan dengan kode FAD03E. Kemudian warna teksnya ada merah dan hitam. Kodenya ini. Nanti tinggal di copy, dimasukkan di sini.
Kemudian font yang digunakan ada Sacramento, ada Itim, kemudian ada Asap. Kemudian font size-nya saya pakai 3, untuk navigasi 36 pixel, judul 34 pixel, kemudian konten 16 pixel. Kemudian ini nggak usah dihiraukan, nanti kalian bisa setting sendiri. Ini juga. Oke, ini nanti formnya hanya kita pakai rectangle membikinnya. Oke, cukup mudah. Oke, sip. Langsung saja kita bikin aplikasi untuk tampilan home. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan warna di sini. Nah, kita copy saja. Ini. Ctrl C, kemudian klik di sini. Untuk warnanya langsung di paste di sini, di enter. Nah. Oke, terus ini juga sama warnanya untuk footernya. Kemudian kita akan membuat tulisan ini Didi Kempot, kita perbesar ya. Nah, Didi Kempot official. Nah, oke, kita coba. Ingat ya, ini ada 12 grid, maka di Didi Kempot official ini letaknya 1 grid ya. 1 grid dari batas tepi. Di sini juga. Oke, selanjutnya kita tulis di sini Ctrl plus. Kemudian kita pakai tulisan teks ada di sini, tulis saja di sini langsung di Kempot. Kemudian di blok, kemudian dikasih warna merah dengan nama Sacramento ya namanya. Nah, ini Sacramento, warnanya merah. Tinggal di sini kamu cari warna merah, klik, kemudian enter. Kemudian dicari namanya Sacramento. Nah, ketemu, enter. Kalau sudah, kita tentukan untuk ukuran fontnya berapa. Berarti bisa sesuai selera ya. Untuk ini saya berikan ukuran font 64 ya, 64 reguler. Nah, kita taruh ke atas ini. Nah, jadi ini saya kasih jarak 1 grid ya, 1 grid, tulisannya Didi Kempot. Kemudian di bawahnya kita tuliskan official, sama, langsung official. Nah, ketika kalian mendekat seperti ini, nanti tampilannya kurang menarik. Jadi ibaratnya kalau di filosofi Cina itu ada yin dan yang. Kalau di sini font atau kalau di kehidupan nyata itu ada lelaki, ada perempuan. Jadi kalau huruf ornamental ini biasanya disebut huruf perempuan, feminim. Maka kalau feminim plus feminim nanti efek di matanya kurang bagus. Jadi ini kita bikin kita cari efek yang memiliki kesan maskulin. Nah, kita bisa pakai item, coba item. Nah, ini tinggal kita blok, kemudian dicari di sini item. Nah, enter. Nah, ini kesannya lebih baik, berbeda. Kemudian untuk ukurannya bisa kita perkecil, tidak 64 tetapi kita agak kecil, ada 36 terlalu kecil, pakai 48. Nah, ini jauh lebih baik dan lebih enak dipandang mata. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat navigasi dengan tulisan ada home, album, penghargaan, kontak. Oke. Dengan ukuran 34.
oh enggak, 36, navigasi 36. Langsung aja home, album, penghargaan, kontak. Oh sorry, ini harusnya nulisnya satu-satu karena ini navigasi. Kemudian di sini ukurannya 36, kemudian fontnya item, enter. Oke, kita taruh di sini dulu. Nah, kita tambahkan garis bantu, kemudian langsung di copy aja, Ctrl C, Ctrl V, kemudian panah. Coba kita ganti namanya album. Copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, panah kanan. Oke, ganti nama penghargaan. Sorry. Kemudian Ctrl C, Ctrl V lagi, panah ke kanan. Jadi kalau panah ke kanan seperti ini pasti fontnya sudah rata. Oke, tinggal diganti nama di sini kontak. Oke, sekarang saatnya kita atur supaya tampilannya menarik. Jadi ini kita kasih jeda 1 grid. Nah, tarik ke kanan. Oke, cukup. Ini juga pastikan nanti jarak antar navigasi juga jaraknya ya kira-kira hampir sama ya. Ini juga kanan. Oke, kira-kira cukup ya seperti ini ya. Karena di sini halaman home, maka di bagian navigasi home kita ubah warnanya menjadi merah. Oke. Selanjutnya kita memasukkan gambar. Nah, kita pakai gambar ini, tinggal masuk aja di sini. Dengan ukuran 1440 kali 566. 560 harusnya, ini 560 teman-teman. Jadi ini tadi ngambil gambarnya ekspres ya, langsung dari sini ya, dari atas ya. Kalau mau memasukkan gambar dari galeri di komputer, kalian tinggal file, kemudian di sini file, kemudian place image. Di sini ada place image, kemudian nanti cari di mana kalian menyimpan gambar. Contoh saya menyimpannya di Sampipi ya, htdoc, mana htdoc. Nah ini, kemudian di Didi Kempot image. Jadi contoh kita mau masukkan ini, udah langsung open gitu aja, nanti tinggal tarik gitu. Hampir sama dengan InDesign, sama persis. Jadi untuk mengimportnya seperti itu ya, import gambar. Jadi tinggal file, kemudian place image. Oke. Selanjutnya ini tinggal ditarik aja. Untuk ukurannya bisa kita kontrol. Kontrol plus. Nah ini kurang lebar, kita pakai 1440, enter, pas. Oke, seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, ini hanya beberapa menit sudah jadi tampilan yang lumayan lah menurut saya.
Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan konten. Nah, konten kita sudah siapkan juga, tulis saja di sini. Oh, ini profil Didi Kempot. Nah, tinggal dengan ukuran berapa? Font size judulnya 34, konten 16. Nah, kita bikin tulisan aja di sini. Teksnya di sini kita pakai sini. Tulis saja profil Didi Kempot. Taruh sini dulu. Nanti bisa kita ratakan lagi. Kita lihat fontnya pakai item, tetap item. Kemudian untuk kontennya ASAP. Ini fontnya ukurannya 34. Blok dulu. Kemudian di sini diganti 30. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, kamu bisa ketik aja 34, enter. Terus sekarang kita teksnya, konten dari ini tak copy aja, kalau ngetik saya kelamaan. Nah, kita taruh teks di sini, contoh segini ya, langsung aja Ctrl V. Nah, kemudian ada tambahan logo, coba kita import aja, file place image, ada enggak? Oh, enggak ada logonya, saya enggak nyimpen, berarti terpaksa pakai ini. Ctrl C atau Ctrl V. Kita taruh di sini. Wah, hilang teksnya, ke delete. Oke, kita copy lagi. Nah, ini. Nah, jadi untuk foto atau ikon atau logonya saya pakai 2 grid ya, 2 grid pas. Kemudian untuk teksnya saya pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 grid dengan sisa kanan kiri 1 grid. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai untuk halaman home. Tinggal saya bikin ornamen. Di sini saya bikin ornamen, namanya agak ale-ale ya, pakai nama sendiri, desain by nama saya sendiri dong. Oke. Ini tampilan pertama. Kalau sudah di Ctrl S, jangan lupa, walaupun secara otomatis kalau kalian menggunakan Figma online pasti akan terbackup, tidak akan hilang. Nah, ini untuk tampilan 1. Biar untuk mempercepat, nanti untuk di tampilan yang album kita copy aja. Ini tak kasih nama Didi Kempot. Ini tak kasih nama home. Terus saya copy-nya jangan klik kanan ya, langsung Ctrl C aja, nanti bingung. Blok, kemudian langsung Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini hasilnya. Saya taruh di bawahnya saja. Bawahnya sini. Karena di sini masih ada material yang harus saya tampilkan di halaman kedua. Terus yang halaman kedua ini saya akan ganti dengan nama
kasih nama album, enter. Ini materialnya perlu saya geser sedikit biar tidak mengganggu pergerakan saya bekerja. Oke. Selanjutnya karena ini sudah nggak saya pakai, saya delete. Jadi yang tidak saya pakai saya delete aja. Ini saya delete, ini juga saya delete, ini juga saya delete. Kemudian langkah yang pertama saya lakukan adalah merubah warna dari navigasi. Karena kita masuk di halaman album, maka di sini kita ubah menjadi merah. Kemudian yang ini kita kembalikan menjadi hitam. Oke, berarti kita ada di halaman album. Seperti apakah halaman album? Nah, kita contek dulu. Sudah siap. Nah, album Didi Kempot, kemudian ada dua gambar album terlaris di 2020, kemudian di sini ada keterangan, kemudian di sini ada tampilan dari video YouTube-nya. Oke, sangat sederhana. Langsung kita beraksi, ketik saja album Didi Kempot 2020. Ini pakai apa? iTim, tetap iTim dengan ukuran 34. Enter. Kalau di sini nanti bisa diubah lagi. Kemudian saya ingin memasukkan dua gambar. Nah, dua gambar saya tidak mau pakai itu, coba saya pakai place saja. Nah, ini ada dua. Open. Langsung aja. Oke. Kemudian tinggal ditaruh di bawahnya sini. Ingat ya, untuk memperbesar memperkecil nanti kalian bisa sesuaikan dulu. Oke. Ini dengan ini kita samakan aja ukurannya. Sorry. Pastikan tulisannya tampil ya. Oke. Ini ada 10 grid, berarti gampangnya ada di sini totalnya ada 12, maka gambar ini kita bikin di tengah-tengah pas, yaitu 5 grid, di sini juga 5 grid. Semoga paham maksud saya. 1 2 3 4 5, berarti cukup sampai di sini. Nah, berarti 1 2 3 4 5, ini juga sama, kita bikin 5. Nah, kalau sudah, kita jajarkan di sampingnya. Kalau kurang besar, tarik aja ke bawah, insya Allah gambarnya akan pas. Nah, seperti ini. Kalau ingin presisi lagi, jadi kalau desainer itu kan bekerja cepat, yang penting tidak belepotan ya. Kalau kalian pengen persis, ini ada 588 342, sama, ini tinggal 588 342 pas. Kalau ini udah presisi. Oke, lanjut. Selanjutnya akan ada teks. Teksnya agak di tengah, mungkin di sini. Kita bisa pakai jeda di luar 2 grid, di sini 2 grid. Jadi pakai 1 2 3 4 5 6 7. Jadi di sini ada 3 grid yang kita pakai. Kita sesuaikan dengan teks yang tersedia. Oke, kita copy aja. Jadi enaknya bekerja dengan grid itu, tampilan kita pasti rapi. Oke, berarti sisa 22 ya, berarti 4 4 8 grid. Nah, ini usahakan jaraknya konsisten ya dengan yang sini, biar tampilannya lebih menarik. Oke.
Kalau ini ngetiknya tahu kan, pakai ini, ketik satu-satu atau bikin kotaknya dulu, Ctrl V. Contoh ini tak del ya, tak cut dulu. Oh, nggak bisa di cut. Ini tak del. Contoh kita mau ngetik, ya udah, taruh aja kotak di sini. Kemudian tinggal Ctrl V, udah sama aja. Jadi cukup simpel dan mudah. Oke, kita rapikan. Jaraknya agak ke atas sedikit boleh. Oke, sip. Kemudian kita tinggal menambahkan, kita lihat dulu, nambahkan ini ya, tampilan 1, 2, 3, 4 sama, jadi pakai 2, 2, 2. Kita coba file, kemudian place, ini ada 3, tak ambil, ini udah tak ambil, ini aja 2 ini, diatur belakangan nggak masalah. Place yang belum saya ambil ini. Oke. Sekarang tinggal diatur untuk posisinya. Nah, ini disesuaikan. Ini juga 3 grid. Terus yang ini juga 3 grid. Nah, 3 grid. Panjangnya pasti sama. Terus ini tinggal ditaruh agak tengah. Oke, ini sudah tengah-tengah kayaknya. Oke, pas. Cepat banget ya untuk membikinnya. Terus saya mau agak turun dikit, 1, 2, 3, 4. Oke, udah. Terus kita tambahkan teks di bawahnya sebagai keterangan. Kita lihat teksnya apa. Oh, judul dari lagunya. Langsung aja di sini ketik tato. Ini bisa kamu atur berapa ukurannya. Saya mau pakai itim ukuran 30. Enter. Terus pamer bojo tinggal Ctrl C, Ctrl V, tarik. Terus ini banyu langit, Ctrl C, Ctrl V, tarik lagi. Klik 2 kali. Banyu langit. Kurang lebar. Sip. Selesai untuk tampilan yang kedua. Sangat cepat ya. Kemudian kita membuat tampilan yang ketiga, cukup simpel yang ketiga.
cuma tambahkan tag gambar di sini, kemudian daftar penghargaan di sini. Kita lanjut. Jangan lupa Ctrl S, Ctrl Min, kita perkecil. Ini blok dulu, Ctrl C, blok, ulang, Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah sini. Album, ya di sini berarti penghargaan. Klik 2 kali di sini, tulis penghargaan. Oke. Gambar-gambar yang tidak terpakai dihapus saja. Dihapus. Jangan lupa apa yang akan kita lakukan pertama kali, mengganti warna pada navigasi. Ini dirubah menjadi hitam. Kemudian di penghargaan kita ubah menjadi merah, menandakan kita berada di halaman penghargaan. Terus langsung aja kita sisipkan. Nah, ini tarik aja, atau kalau kalian mau pakai yang ada di file, ya file, place image, kemudian pilih gambarnya, open, masukkan di sini. Ukurannya 547. Oke, tingginya 547. 547. Enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tulisan penghargaan Didi Kempot. Nah, ini. Kalau sudah ada teksnya, copy paste saja. Ini saya copy paste saja ya, biar cepat. Ctrl C, masuk sini, langsung Ctrl V, tarik mang. Nah, supaya tengah-tengah ya, 1,5 grid, di sini juga 1,5 grid. Oke, pas. Selesai untuk penghargaan. Yang terakhir, kontak. Ctrl S dulu, blok, Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah. Kemudian yang nggak dipakai di delete aja, delete. Kemudian yang di sini kita ubah warna menjadi black. Ya, ini saya rasa lebih mudah daripada kalian menggunakan Adobe InDesign ya, mudah pakai ini. Nah, kontak. Di kontak kita akan menampilkan beberapa. Yang pertama, nah di sini ada kontak manajemen, tulis saja. Oh sorry, ini ukuran 34 harusnya. Kemudian saya mau bikin formulir seperti ini. Ini pakai rectangle semua ya, pakai rectangle semua. Ya, kita pakai rectangle hubungan ini. Warnanya pakai ini aja,
C4 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 ya. Ini bisa dibikin 80% supaya agak transparan. Kemudian saya tambahkan tulisan nama, nomor telepon, kemudian pesan. Langsung aja tulis di sini. Nah, nama, lima space, kemudian bawahnya di copy aja. Nomor garing WA. Kemudian yang terakhir pesan. Ada pesan apa, mau booking atau mau apa, pesan ya. Dan ini kita jajarkan juga, push biar rapi. Anggap aja rapi. Coba. Oke, good. Gak ada masalah, lurus kok ini. Selanjutnya kita tambahkan rectangle di sini. Oh, rectangle mungkin di sini. Kemudian ujungnya kita ubah sedikit. Nah, corner radiusnya kita kasih 20, enter. Jadi pinggirnya agak melengkung. Kemudian warnanya kita ubah sembarang lah, pakai ini juga nggak apa-apa, tetapi diturunkan untuk alfanya, bikin 70%. Nah, kalau sudah tinggal Ctrl C, Ctrl V, di bawahnya atur supaya rapi. Sorry. Kemudian satu lagi, pesannya agak lebar. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau dirasa kurang eye-catching, dirubah aja warnanya. Saya kayaknya ingin merubah ini. Coba kita kasih warna hijau, mungkin lebih bagus. Ini juga copy aja, C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, lebih menarik. Oke, terus kita tambahkan tombol di sini, kirim pesan. Nah, sama pakai rectangle, kemudian taruh di sini tombolnya. Kemudian radiusnya saya kasih 10. Kemudian warnanya saya bikin orange kemerahan. Nah, ini mantap. Terus di atasnya kita tambah tulisan kirim pesan besar semua, pesan. Warnanya saya ubah, coba putih. Solid. Kemudian kita taruh ke atas. Nah, kasih warna yang berbeda supaya menjadi pusat perhatian. Oh, disinilah tombolnya. Nah, ini untuk formnya, untuk mengirim pesan ke manajemen. Kemudian saya mau menambahkan di sini ada sosial media. Ini saya copy aja ya biar cepat ya.
kita taruh di sini. Untuk logo kalian bisa insert logo. Nah, di objek Oke, kalau kalian masih bingung untuk menambahkan ikon seperti ini, kalian bisa menambahkan lewat di sini, cari di menu ya, kemudian cari di sini ada plugin. Kemudian kalian bisa pilih ikon Eevee atau di material desain ikon ya. Kalau saya pakai ikon Eevee. Nanti kalau belum ada ikon Eevee, kalian bisa install dulu pluginnya. Banyak sekali pluginnya. Nanti saya berikan link bagaimana cara menginstal pluginnya. Terus kalau mau cari gambarnya, kalian tinggal ketik di sini. Contoh kalian mau cari YouTube, tulis saja YouTube ya, YouTube find icon. Nanti akan banyak sekali ikon, kalian tinggal pilih mau yang mana. Kalau sudah kalian pilih, kalian tinggal klik aja atau digeser aja ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Sorry. Saya ulang. Plugin, kemudian ikon Eevee, pilih logonya, impor ikon. Kalau secara secara standar seperti ini. Nah, nanti ini kamu tinggal Ctrl plus, kemudian kamu bisa tarik dengan shift, tombol shift, sesuaikan ukuran yang kamu inginkan. Nah, kalau sudah, ini sudah ada sosial media, alamat kantor. Kemudian untuk selanjutnya menambahkan ada map ya, Google Map, tulis saja Google Map. Atau kamu copy aja ini.